Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Sepupu ayahku mengira mereka sudah memiliki pondok paman buyutku. Satu-satunya alasanku memutuskan untuk memposting ini di sini adalah karena aku menyadari betapa belagunya orang-orang ini di keluargaku. Setelah mendengar betapa mereka terus-menerus tidak menghormati paman buyutku. Untuk menjelaskan judulnya, paman buyutku tidak dijauhi karena dia yang belagu. Jauh dari itu. Itu yang menghindarinya sejak awal. Namun, ada satu hal yang benar-benar membuatku jijik lebih dari pengucilan. Paman buyutku memiliki sebuah pondok yang memiliki nilai bagi keluarga. Dia menyatakan bahwa itu akan dibagi rata di antara anak-anaknya ketika dia meninggal, yaitu ayahku, saudara laki-lakinya, dan sepupu mereka. Masalahnya, pihak yang menghindarinya telah menganggapnya seolah-olah mereka sudah memiliki pondoknya, dan hanya milik mereka sendiri. Bahkan salah satu sepupu yang dia larang dari pondok karena bermasalah dan tidak sopan, telah pergi ke sana tanpa menghormati tuntutannya. Kunjungan terakhir yang aku lakukan di sana, dia tiba-tiba berhenti dan memberitahu ayahku bahwa dia ingin hanya melihat-lihat. Ketika ayahku memanggilnya dan mengatakan bahwa dia tidak seharusnya berada di sana, dia hanya mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat danau dan bahwa dia akan hanya sebentar di sana. Dia ada di sana selama 45 menit dan bahkan membiarkan dirinya masuk ke dalam pondok kurasa. Kunjungan terakhir yang aku lakukan di sana adalah bertahun-tahun yang lalu, dan dari apa yang telah diberitahukan kepadaku, itu telah sepenuhnya diambil alih. Hilang semua perabotan antik milik paman buyutku yang memiliki nilai sentimental, dan sebagai gantinya adalah perabotan yang diinginkan sepupu ayahku tanpa persetujuan. Mereka memperlakukan paman buyutku seperti dia sudah mati. Tak seorang pun di keluarganya kecuali ayahku, dan aku benar-benar berbicara dengannya. Mereka bahkan tidak mengirim surat atau email sekalipun. Aku berbicara dengannya kemarin untuk mengucapkan selamat liburan, dan sementara dia mengatakan kepadaku bahwa dia sangat menghargai teleponku, dan bagaimana aku telah mengirimnya surat, dia terdengar depresi. Dia mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya yang mendoakan dia baik-baik saja sepanjang hari. Aku yakin ayahku akan menelpon juga jika dia masih di pedesaan. Tetapi fakta bahwa sepupu begitu tertipu dengan berpikir bahwa mereka sudah memiliki pondoknya, dan bahkan tidak peduli untuk meluangkan waktu untuk mengucapkan selamat padanya. Liburan itu sangat menjijikkan. Paman buyutku awalnya akan menjualnya, karena dia yakin tidak ada yang peduli padanya. Namun, ayahku adalah satu-satunya yang mendukungnya ketika anggota keluarga lainnya mengejarnya untuk sebuah kontroversi. Jadi dia akan memberikan pondok itu kepada ayahku. Sayangnya, kami tinggal terlalu jauh dari itu untuk pergi ke sana secara berkala, dan itu akan berakhir dengan lebih banyak tagihan untuk kami. Jadi dia dengan enggan akhirnya melakukan rencana saat ini. Betapapun aku mencintai pondok dan memiliki begitu banyak kenangan dengannya, aku lebih suka pondoknya dijual, sehingga orang-orang belagu ini tidak membuatnya kesakitan lagi, atau berikan kepada ayahku untuk dijual. Hasil apapun untuk menghentikan sepupunya dari tidak menghormati keinginan paman buyutku lagi. Kesedihan dalam suaranya ketika aku berbicara dengannya seperti pisau yang ditusukkan ke jantungku. Dia menyaksikan pondok tempat dia bekerja keras diubah oleh keluarganya sendiri tanpa mereka peduli untuk bertanya apakah itu baik-baik saja, pasti sangat menyiksa. Terutama dengan kesehatannya sendiri yang menurun menumpuk di atas semua itu. Itu hanya tidak berperi kemanusiaan. Cerita kedua. Tamu hotel sok tahu berdebat tentang hukum minuman keras. Jadi latar belakang. Aku bekerja di sebuah hotel di Amerika, dan kami dapat menyajikan minuman keras untuk tamu kami. Namun kata kuncinya adalah melayani, tidak menjual. Karena kita harus membukanya dan siap untuk dikonsumsi. Mereka tidak dapat membeli bir atau sebotol anggur untuk kemudian belum disajikan di negara kita. Aku berada di meja depan dengan manajerku di sebelah, di tengah memperbaiki masalah yang berbeda. Seorang tamu ingin membeli bir. Dia ingin satu sekarang, dan beberapa belum dibuka untuk nanti. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami dapat mengirimkan yang lain nanti, sehingga dia tidak akan memiliki bir hangat, tetapi dia menolak. Semua kacau balau dengan ungkapan khas, ancaman, dan tawar-menawar yang digunakan orang-orang yang belagu, ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Berikut ocehannya. Aku tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Ini belum pernah terjadi padaku sebelumnya. Kalian tidak dapat melakukan ini. Aku adalah pelanggan yang membayar. Lakukan saja. Tidak ada yang akan tahu. Biarkan aku berbicara dengan manajer kalian. Manajerku masuk dan mengulangi bahwa ini adalah undang-undang negara bagian. Yang kemudian dia lanjutkan tentang kami yang perlu menunjukkan kepadanya undang-undang negara bagian. Yang kemudian dia lanjutkan tentang kami yang perlu menunjukkan kepadanya undang-undang negara bagian. Tentang masalah yang tepat ini. Seolah-olah kami memiliki pengikat setiap undang-undang negara bagian yang mungkin dipertanyakan tersedia di waktu tertentu. Aku bertemu dengannya nanti ketika mencoba memperbaiki masalah yang disebutkan sebelumnya. Dia ingin melaporkan kami ke GM, yang akhirnya mengatakan hal sama padanya. Aku akhirnya naik tangga untuk sampai ke trouble. Alih-alih lift, jadi aku tidak perlu naik ke sana bersama dengannya. Ternyata, dia berada di sebelah kamar yang mengalami trouble, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan keras mengeluh kepada istrinya tentang hal itu. Terus, tentang bagaimana kita pembohong. Dan di negara asalnya, bukan yang ini, mereka tidak melakukan ini. 2 jam kemudian aku mendapatkan telepon darinya, meminta nomor perusahaan karena dia menghabiskan 2 jam terakhir, menelpon semua orang untuk mengeluh, jika ada orang di hari Natal. Aku merasa kasihan pada istri yang begitu baik selama interaksiku dengannya. Kabar baiknya adalah aku memiliki sisa cuti mereka dari pekerjaan. Cerita ketiga. Guru yang belagu dipecat karena membuli diriku. Pertama, beberapa latar belakang padaku. Sejak aku masih muda, aku memiliki masalah medis yang besar. Ginjalku tidak benar-benar berfungsi, atau begitulah saat itu. Oh iya, aku berusia 35. Dan ini terjadi ketika aku masih kelas 4 SD. Sekarang dan beberapa hari ginjalku tidak berfungsi lagi. Tapi itu topik yang berbeda. Jadi pada saat cerita ini, aku mendapatkan perintah dokter yang besar dengan banyak hal yang harus dilakukan guru. Aku akan mencantumkannya di bawah ini. Pertama, harus memiliki botol air di meja setiap saat. Kedua, kebutuhan untuk ke kamar mandi kapan saja. Ketiga, ini adalah yang paling memalukan dariku, tapi harus dimiliki. Harus memakai popok pada saat itu, karena aku memiliki masalah dalam mengendalikan bladerku. Ini harus diikuti 100%. Dan dalam sistem negara atau sekolahku saat itu, aku tidak bermain-main dengan hal semacam ini. Wow, itu banyak latar belakang buruk. Jadi, ini ceritaku. Pemeran, aku, guru Karen dengan istilah MK, ibuku dengan istilah M, kepala sekolah dengan istilah P, teman sekelas yang baik dengan istilah NC, dan teman sekelas lainnya dengan istilah UC. Jadi aku duduk di mejaku mengerjakan pekerjaanku seperti biasa. Sejarah adalah mata pelajaran favoritku. Dengan senyum di wajahku, botolku di sebelah seperti itu seharusnya. Ketika MK datang ke mejaku, inilah yang terjadi. MK, lihat di sini Blinks. Kamu tahu kamu tidak boleh memiliki botol air di atas meja. Taruh di bawah sekarang. Aku, sebenarnya Bu, aku diperbolehkan. Seperti yang Ibu katakan pada saat aku datang ke kelas Ibu di awal tahun. MK, aku tidak peduli. Ini tidak adil untuk anak-anak lain. Dan aku bahkan tidak berpikir kamu benar-benar membutuhkannya. Aku, sejujurnya itu tidak terlalu penting apa yang Ibu yakini. Dan Ibu tidak bisa melawan perintah dokter. MK, perintah itu tidak ada kuasanya di kelasku. Dia kemudian mengambil botol airku dan meletakkan di lantai di luar jangkauanku dan berjalan pergi. NC, Blinks, di sini. Dia menyerahkan airku. Kami tahu kamu membutuhkannya. Dia tersenyum dan berjalan pergi. Bagian ini banyak terjadi, tetapi aku membiarkan hal ini pergi, karena aku benar-benar tidak suka konflik pada saat itu. Hal berikutnya yang terjadi padaku yang mendorongku ke tepi, dan membawa ini ke ibuku. Bagian ini aku sedang mengerjakan tugas untuk sains. Sayangnya, aku merasa bahwa aku perlu mengubah popokku untuk alasan yang baik. Aku tidak ingin melakukannya. Kalian mungkin bisa menebaknya. Aku, Bu Guru, aku pergi ke kamar mandi. Aku mengeluarkan popok cadanganku dari tasku. Oh, tidak, duduk kembali. Dia melihat apa yang ada di tanganku. MK, oh lihat, popoknya tapi perlu diganti. Osi mulai tertawa bersama MK. NC, hey, berhenti, itu tidak baik guys.
Aku menangis dan berlari keluar. Aku berlari ke kantor utama dan menceritakan semuanya pada kepala sekolah. Dari apa yang baru saja terjadi pada botol air, kepala sekolah sangat marah. Dia menelpon ibuku dan memintanya untuk datang ke sekolah. Ketika dia sampai di sana, dia menenangkan aku ketika kepala sekolah menjelaskan situasinya. Sekarang ibuku adalah wanita yang baik. Tidak banyak yang bisa melewati wanita itu. Tetapi ketika kalian melakukan sesuatu pada anaknya, dia menjadi seorang yang sangat mengerikan. Penampilannya berubah dari tampilan normalnya menjadi seperti iblis. Dia ingin berbicara dengan MK. Kepala sekolah setuju, dan kami semua pergi ke kelasku. Sayang, ambil barang-barangmu dan pulanglah. Ingat, kepala sekolah belum memasuki ruangan. MK, oh, terlihat memanjakan, tapi ibu ada di sini. Peduli untuk mengatakan itu lagi. Wajah MK memucat. MK, oh, aku tidak melihat Anda di sana, Pak. Dia terputus. Tadi kamu panggil apa, anakku? Matanya terkunci di dalam jiwa wanita ini. MK, aku tidak memanggilnya. Lagi, dia terputus. Jangan berusaha keras semuanya. Nona Blinks di sini akan memberitahu kepadamu. Sambil tersenyum. MK, layanan Anda tidak lagi diperlukan di sini di sekolah X. Kembali ke meja Anda dan pergi dari sekolah sekarang. Aku mendengarkan kemudian dia mendapatkan pemecatan yang lebih formal karena tidak mengikuti perintah dokter dan kehilangan lisensi gurunya karena alasan yang sama. Aku kemudian ditarik keluar dari sekolah untuk memulai homeschooling. Sampai hari ini, aku suka menceritakan kisah ini. Edit. Seminggu kemudian, guru itu mengirimi surat kepada kami, bukan untuk meminta maaf atau semacamnya. Lebih tepatnya, mengatakan kami mengakhiri karirnya sebagai guru tanpa alasan. Kami tidak menanggapi dan melanjutkan hidup kami. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.